way more faith than they. Don't mind me a player, I keep on running to you. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bersama Denny di sini. So basically guys, this is my first video on my YouTube channel that I film myself in one of my YouTube video channel. Jadi guys, ini adalah video pertama saya di mana saya muncul secara langsung di salah satu video YouTube saya. Di channel ini saya mungkin akan banyak menjelaskan tentang isi pikiran saya, apa yang menjadi suatu keresahan yang tidak bisa saya ungkapkan di sembarang tempat. Bagaimana saya menanggapi satu masalah dan saya mau ungkapkan kepada kalian dari kacamata pribadi saya. Jadi saya berharap channel YouTube ini berlanjut secara konsisten dan seterusnya hingga waktu tidak ditentukan. Oke. Apa kabar kalian semua? Baik. Semoga baik-baik saja ya. So guys, hari ini mungkin saya akan membawa topik yang mungkin dibilang banyak belum dibahas di beberapa video reaksi yang belum banyak dibahas oleh video reaksi kebanyakan ya. Bagaimana kita mengapresiasi pencapaian orang lain. Dalam kacamata saya, maaf ya, saya bukan menyebut secara spesifik. Kebanyakan apa yang saya saksikan itu adalah kurangnya orang Indonesia mengapresiasi prestasi orang lain. Justru banyak mencibir dan memiliki rasa iri dan dengki di dalam dirinya. Dia berkata, wah, orang ini bisa, pasti pakai orang-orang. Kok bisa ya dia bisa sukses? Bagaimana sih dia melakukan itu? Pasti ada yang bantu dia. Pasti dia melakukan secara instan. Tidak begitu guys. Bagaimana kita tidak tahu bagaimana proses orang di belakang layar. Tidak pernah ada seperti itu. Dan tidak mungkin orang mau membocorkannya secara langsung kepada kita. Bagaimana dia melalui suatu maaf guys. Bagaimana dia melalui suatu proses untuk mencapai prestasi tersebut. Orang Indonesia kebanyakan kebanyakan seperti itu guys, dari kacamata saya guys. Tapi nggak tahu apakah kalian juga merasakan hal yang sama atau melihat hal yang sama. Jadi video saya ini ingin mengangkat suatu permasalahan, yaitu bagaimana kita mengapresiasi prestasi orang lain tanpa iri dan dengki. Oke. Sebelumnya, apa sih itu apresiasi? Apresiasi adalah penilaian bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita memberi suatu pujian yang layak kepada orang yang melakukan suatu hal yang hebat atau mendapatkan suatu prestasi yang dia hasilkan sendiri. Bagaimana kerja kerasnya dia dalam mencapai suatu proses itu hingga berhasil ke tahap paling akhir, yaitu keberhasilannya dia. Itu pantas diberi apresiasi guys. Jadi secara halayak umumnya, apresiasi adalah suatu pujian kepada orang yang pantas mendapatkannya dari hasil yang dia dapatkan melalui proses perjuangan hingga titik akhirnya, yaitu keberhasilannya dia sendiri, yang pantas dia dapatkan. Oke. Sebelum saya membahas tips dan triknya bagaimana kita mengapresiasi orang lain, saya mau membahas dulu tentang pengertian apresiasi dari beberapa pakar ahli. Saya tulis di beberapa konteks di sini. Apresiasi dalam menurut Pak ahli, yaitu yang pertama Mr. Hornby. Menurut Hornby, apresiasi mengacu pada pengenalan dan pemahaman yang tepat
pertimbangan, penilaian, dan pernyataan yang memberikan penilaian. Yang kedua, menurut Pak Aminuddin mendefinisikan apresiasi sebagai wacana pengenalan melalui perasaan, kepekaan batin, dan pengakuan terhadap unsur-unsur keindahan yang dilengkapkan oleh orang pengarangnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir dan sekaligus terakhir juga, Ibu Eliati. Eliati menyebutkan bahwa apresiasi adalah setiap kegiatan mengakrabi karya sastra secara bersungguh-sungguh. Apresiasi membutuhkan kesungguhan penilai atau penikmat sastra untuk mengenali, menghargai, dan menghayati apa yang dinilai sehingga dapat menemukan penjiwaan yang dalam. Jadi itu guys, beberapa apresiasi menurut para ahli, yang dimana kita tidak bisa kesampingkan juga. Kenapa saya mengangkat untuk para ahli juga, bahwa ini sebagai faktor pendukung di salah satu materi yang akan saya bawakan, bahwa ada loh materi tentang apresiasi menurut para ahli dan pakarnya, bahwa saya sedang mengacu kepada arah yang benar dengan big data yang benar, bahwa tidak melenceng ke suatu pola yang lain. Oke. Bagaimana sih kita mengapresiasi prestasi orang lain tanpa rasa iri dan dengki? Cara mengekspresikannya. Yang pertama, seringlah mengucapkan banyak terima kasih guys. Mengucapkan terima kasih itu sangat penting kepada siapapun orang yang telah membantu kita, orang yang sudah memperhatikan kita selama ini. Jadi bisa tertanam jiwa kerendahan hati yang begitu cukup lah. Tidak perlu terlalu besar, bahwa kita ini sesungguhnya lembut hati dan rendah hati. Jadi kita bisa menerima apapun yang suatu permasalahan apapun yang bisa kita dapatkan, bisa kita terima dengan lapang dada. Jadi itu guys. Yang kedua, bagaimana kita mengapresiasi orang lain, prestasi orang lain. Berilah pujian yang tulus kepada orang itu. Bagaimana orang itu berproses, bagaimana orang itu belajar dari suatu kesalahan yang mungkin kita tidak tahu yang pernah dia lakukan, bagaimana dia fight dalam every situation yang kita juga tidak tahu di belakang layar dia. Bagaimana kita memberikan pujian yang pantas untuk dia. Dan secara halayak umum, kalau memang orang itu pantas mendapatkan suatu apresiasi, kenapa tidak? Ya kan? Maka dari itu, 4 variabel ini kita harus sematkan guys. Bagaimana kita berilah pujian yang pantas. Dari yang pertama itu mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua itu berilah pujian yang pantas. Dan yang kedua itu memberikan pujian yang pantas kepada orang yang apresiasi tersebut. Yang ketiga, jangan pernah malu dan gengsi bahwa kita ini memberi apresiasi tanpa memandang diri kita. Ini yang ketiga. Mengapresiasi orang lain tapi jangan lupakan diri kita. Kita juga bisa loh seperti dia. Bahwa kita punya peluang yang sama. Kita punya gold standar yang sama, target yang sama, bahwa mencapai keberhasilan, tapi jalannya berbeda guys. Oke. Yang keempat itu saya agak lupa, tapi ini dari ide saya sendiri ya guys. Berusaha untuk meminta langkah-langkah positif darinya. Jangan pernah malu untuk apa istilahnya itu guys. Jangan pernah malu meminta kiat-kiat untuk sukses kepada orang yang sudah sukses di jalannya. Jangan pernah malu guys. Ingat, malu bertanya sesat di jalan.
bagaimana kita mau mengikuti, tapi bagaimana orang itu sukses jalan dengan jalannya sendiri, ambil baiknya buang buruknya. Apa yang perlu kita petik dari orang itu, bagaimana kita apa istilahnya itu, bagaimana kita belajar dari orang itu, bahwa orang itu bisa berhasil karena apa, variabelnya apa, bagaimana dia meminimalisir kesalahan yang telah dia perbuat dulu kalau memang dia membuat kesalahan. Dan yang paling akhir adalah lakukan eksekusi aksi tersebut. Nah guys, dan variabel paling akhir dalam video ini adalah bagaimana reaksi kita terhadap pasca memberikan apresiasi terhadap orang yang telah kita beri apresiasi. Saya pun catat di sini guys. Ini ini adalah dari kacamata saya sendiri ya. Terima keadaan terlebih dahulu. Selalu buka hati kalian guys, lebar-lebar. Bagaimana masalah akan datang, apa yang akan datang kepada kita, apa yang membuat kita akan melakukan kesalahan, dan apa yang membuat kita sukses. Terima itu dulu guys. Terima dulu guys bahwa ada orang yang lebih baik daripada kita. Terima dulu guys ada orang yang lebih unggul daripada kita. Terima dulu guys. Terima dulu apa yang membuat orang itu lebih baik dari kita guys. Dan yang kedua itu bercermin. Look yourself in the mirror. Bercerminlah guys. Dan saat bercerminnya guys, ulangilah kata-kata ini. Apa yang salah dari diriku? Dan yang paling penting pertanyaan ini, siapakah saya ini? Apakah saya bisa sesukses orang itu? Apakah saya bisa sesukses teman saya? Apakah saya bisa sesukses kakak saya, adik saya? Ulangi pertanyaan itu guys. Itu jadi kayak sensor motorik untuk di dalam kepala bahwa kau ini bisa loh. Kau ini hanya belum dapat peluangnya aja. Kalau kamu dapat peluang yang sama dengan proses yang sama dengan orang itu, kamu ikuti baiknya dan buang buruknya, apa yang menjadi keburukannya, lakukan dengan step-step yang benar tentunya. Dan yang ketiga itu, dekati orang yang menyayangi kamu dan ceritakan keluh kesahnya. Keluarga guys, yang paling penting itu nothing important more than family. Dekati keluarga guys. Tidak ada orang, saya bisa janjikan kepada kalian, tidak ada orang yang lebih peduli dari keluarga guys. Kamu maupun dijauhi dalam satu dunia, keluarga tidak mungkin menjauhi kamu. Jadi kotak rahasia yang paling aman adalah keluarga, orang tua, maupun bisa juga saudara, adik, kakak, bisa. Jadi keluarga adalah kotak rahasia paling aman. Keluarkan semua unek-unekmu, keluh kesahmu, bahwa saya ini masih mau berproses dalam suatu hal yang mau saya capai. Bagaimana saya mau berproses dengan cara saya sendiri, bagaimana saya sukses dengan diri saya dari cara saya sendiri, bahwa ini butuh waktu. Ceritakan juga apa yang mengganjal di hati kamu, bahwa ini loh halangan saya, bapak, ibu, kakak, adik, bahwa saya di sini ini agak kesusahan di sini. Ceritakan semua itu ke keluarga guys, karena keluarga itu nothing more important than family. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga guys. Oke, yang keempat, ini sekali lagi dalam kacamata saya ya, upgrade skill yang kalian punya dan pelajari apa yang kalian belum ketahui, yaitu ilmu positif dan berguna untuk masyarakat. Upgrade skill guys, yang sudah kalian punya, upgrade hingga kalian tuh semakin mahir jadi menjadi sangat mahir
dan upgrade skill yang belum kalian punya. Maupun itu ilmu akademik atau ilmu non verbal ataupun ilmu non verbal ataupun ilmu verbal maksud saya. Jadi tingkatkan skill yang kalian punya menjadi mahir dari mahir menjadi sangat mahir. Pelajari apa yang belum kalian ketahui. Selama itu ilmu positif kerjakan, lakukan guys, belajar. Karena apa ya? Membaca orang-orang zaman sekarang itu tidak kurang menghargai apa yang namanya informasi. Padahal sebegitu mahal informasi itu. Jadi bagaimana kita mau mengupgrade diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Orang yang sukses itu orang pintar guys, pasti. Saya bisa pastikan orang sukses adalah orang yang pintar. Tidak mungkin orang sukses itu bukan orang pintar. Bukan apa yang menjadi alasan saya bilang begitu. Tidak mungkin mereka berdiri sendiri di atas piramida bahwa saya ini berdiri sendiri, ini ada caranya loh, dan ini adalah cara saya. Bisa dibilang ya itu adalah orang pintar. Jadi dia itu ada ilmunya untuk mencapai ke sana. Seperti itu guys. Terus yang kelima, banyak bertemu dan bergaul dengan orang yang baru yang bersifat positif dan penuh pengetahuan dan pengalaman. Sekali lagi guys, jangan pernah malu bertanya, jangan pernah malu bergaul dengan siapapun. Tapi jadi bergaul dengan siapapun, dengan orang yang baik, penuh pengalaman, pengetahuan dan pengalaman. Ambil yang bisa kalian petik dari kebaikan dia, terapkan di hidup kamu, lakukan eksekusi, persiapkan diri yang matang untuk apa yang akan datang ke kamu. Seperti itu guys. Dan yang keenam, selalu ingat Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Saya mau mengambil analogi seperti ini. Jakarta tidak lebih cepat dari Papua. Papua 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Tapi apakah itu membuat Papua itu lebih maju dari Jakarta? Tidak. Jadi semua itu ada waktunya guys. Termasuk saya maupun kalian juga. Semua itu ada waktunya. Barack Obama jadi presiden di umur 30 atau mau 40 tahun, intinya masih muda guys. Sedangkan Donald Trump jadi presiden di umur 70 tahun ke atas, 70 tahun lebih. Gapnya sangat beda. Tapi apakah itu bisa mendefinisikan bahwa di antara kedua ini adalah orang ini sama? Tidak. Sama sekali tidak. Dari kepemimpinan sudah jelas berbeda, dari apa yang mereka telah perbuat juga berbeda, keputusan yang berbeda, keputusan dalam memperbaiki ekonomi mereka dan satu negara mereka itu juga berbeda. Seperti itu guys. Terima bahwa Tuhan ini punya rencana buat kamu. Tuhan itu menciptakan waktu kamu sendiri dibanding orang lain. Mungkin orang lain lebih cepat, tapi kamu tidak terlambat juga. Asal kamu bergerak dan menjemput apa yang menjadi goal kamu, apa yang menjadi goal dan target kamu, Tuhan pasti siapkan. Ada loh di ujung jalan, Tuhan berkata, ada loh tujuan kamu itu di ujung jalan. Kamu tinggal ambil dan kamu tinggal jalan dan ambil. Tapi pertanyaan terbesarnya, apa kamu mau tidak? Apa saya mau tidak? Seperti itu guys. Dan yang terakhir, berserah diri pada prosesnya guys. Berserah diri pada prosesnya. Dalam arti begini, apapun hasilnya, saya serahkan pada Tuhan lah. Intinya saya harus melakukan apa yang menjadi inti dari manusia
berusaha dan tawakal bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik. Kalau memang belum maksimal, artinya itu belum terbaik, itu belum maksimal yang belum kalian capai guys. Itu adalah usaha masih seperempat. Usahakan beri effort yang lebih pada usaha kalian. Bagaimana kalian mau sukses kalau usahanya masih setengah-setengah gitu. Bahkan saya pun tidak bisa lepas dari kata-kata tidak konsisten guys. Dan semoga saya pun bisa memperbaiki diri saya sendiri. Dan apabila ada teman-teman yang sama dengan saya, semoga bisa menambah motivasi kerjanya, motivasi untuk kesuksesannya sendiri, dan tidak menjadi tukang apresiasi lagi, atau dalam bahasa kasarnya juru hore. Oke. Sebagai penutup, saya mau mengutip mengutip dua quotes yang belakangan ini saya dengar, dan I was hear it before, bahwa hidup ini ada ups and down-nya guys. Kalian harus terima bahwa kalian tuh harus ada di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Saya mengutip salah satu perkataan quotes dari pesepak bola yang sekarang lagi jadi favorit saya, dan kebetulan dia bermain di klub favorit saya, Arsenal Football Club, yaitu Declan Rice, gelandang asal Inggris milik Arsenal, yang sekarang ini jadi pemain penting juga di tim favorit saya, Arsenal. Dia itu berkata, kejadiannya pada saat dia kalah lawan PSG. Dia itu lagi diinterview sama salah satu wartawan, dan dia mengatakan satu hal yang magical sentence atau magical word. Dia bilang seperti ini. Saya akan bicara dalam bahasa Inggris ya guys. Dia bilang, look in life in general. Seperti ini dia bilang. Look in life in general. Sometimes you have to lose in feel all the to win. Artinya apa? Kau harus kalah dulu untuk mencapai sesuatu hal yang besar. Itu guys. Seorang Declan Rice saja yang notabene di abad ini menjadi salah satu gelandang terbaik dunia, Declan Rice bisa ngomong seperti itu guys. Saking humble-nya dia, bahwa dia menerima dirinya bahwa dirinya ini tidak sempurna. Dia juga bisa membuat kesalahan. Sebagus apapun dia pasti membuat kesalahan. Jadi dia mengibaratkan bahwa dia ini seperti roda. Dia kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Jadi hidupnya itu ups and down. Ada naik turunnya, ada di atas, ada di bawahnya, ada di bawah. Jadi dia bilang, jadi pada intinya dia itu bisa loh gagal, tapi dia harus melalui kekalahan itu. Dia harus melalui kekalahan itu untuk mencapai suatu hal yang besar. Sometimes you have to lose in feel all the to win. Wow, itu magical word yang sangat rare to find in every place. Dan yang kedua, sebagai penutup juga, salah satu quotes dari salah satu film favorit saya, Karate Kid. Kalau kalian nonton film Karate Kid yang versi lama, kenal Mr. Miyagi, yang pemerannya adalah Pat Morita, campuran asal blasteran Jepang Hawaii, artis Pat Morita. Dia itu di filmnya bilang begini, whatever come from inside you, always right one. Wow, kata-kata yang bikin motivasi itu bisa boostingnya itu naik lagi. Tahu apa artinya? Whatever come from inside you, always right one. Apapun yang berasal dalam diri itu selalu benar. Itu quotes yang live to buy, quote live to buy, quote live wait to buy sih. Jadi dia menceritakan bahwa kau ini bisa berusaha, kamu ini bisa sukses loh dengan jalanmu sendiri, pikiranmu sendiri, bagaimana kau akan menjalankan prosesmu, tapi tentu tidak akan mudah, tapi
Asal itu, whoever come from inside you always right one. Apapun yang berasal dalam dirimu itu selalu benar. Dia artinya menyuruh kamu untuk melakukan sebisa mungkin apa yang menjadi keahlian dalam dirimu. Jalani prosesmu sendiri, biarkan orang lain menjalankan prosesnya sendiri. Walaupun slightly orang itu lebih sukses dari kita, lebih sukses duluan daripada kita, tapi ingatlah guys, waktu itu sudah ada yang tentukan. Kita hanya perlu jalan untuk menjemputnya. Jadi kalian mau tidak untuk berusaha untuk menggapai keberhasilan itu? Kembali lagi, tanyakan kepada diri kalian sendiri. Saya pun seperti itu. Saya pun tidak luput dari kesalahan kok guys. Jadi itu mungkin ya video yang singkat ya ternyata. Jadi itu konten saya yang bertema tentang bagaimana sih kita mengapresiasi prestasi orang lain tanpa rasa iri dan dengki. Jadi saya harap ini menjadi ilmu buat kita, buat saya juga, yang saya bisa saya terapkan kepada kehidupan reality. Dan sampai jumpa lagi guys. Salam sehat, Denny. To be honest, I got way more faith than they.